الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini adalah sholat yang kami menyebutnya sholat pada tingkatan jiwa. Untuk berada dalam sholat ini, kita perhatikan ada 5 hal yang harus wujud dalam sholat yang kita lakukan ini. Dan 5 hal ini harus diupayakan tetap berada dalam kemuliaannya. Yang pertama adalah sempurnakan wudu. Untuk menyempurnakan wudu ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan di dalam melakukan wudu. Yang pertama adalah lakukan wudu pada saat kita sudah merasa tenang. Sebelum kita mengusapkan air ke wajah kita atau kepada rukun-rukun wudu yang sudah ditetapkan, maka temukan dahulu salah satu dari 2 kemuliaan ini. Yang pertama adalah temukan rasa bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Tapi ingat, adanya Allah tiada, wujudnya tanpa wujud. Tapi jiwa kita paham bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau kemuliaan ini tidak bisa ditemukan, temukan yang kedua, yaitu temukan rasa seolah-olah kita sedang diperhatikan oleh Allah atau dilihat oleh Allah. Rasulullah sabdanya, apakah kita merasa diperhatikan atau tidak? Sebenarnya pada saat itu Allah sedang memperhatikan kita. Sehingga untuk mewujudkan kemuliaan ini, temukan rasa seolah-olah tidak beneran, tidak apa-apa. Pada saat kita menemukan rasa menghadap atau menemukan rasa bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah, maka barulah kita baca niat wudhu kita, seolah-olah niat itu kita langsung sampaikan kepada Allah. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Baru setelah itu kita ambil air dan mengusapkan ke wajah kita. Pada saat kita mengusap wajah kita, sertakan rasa kasih sayang dan lemah lembut dalam setiap usapan kita untuk melakukan bagian-bagian dari rukun wudu. Mengusapnya dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut. Kasih sayang itu milik Allah dan lemah lembut itu adalah milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita mengusap wajah kita dengan kasih sayang dan lemah lembut, istighfari kembali apa yang kita usap. Di wajah kita ada penglihatan, ada penciuman, ada lisan, kita istighfari kembali.
kurang lebih seperti ini. Ya Allah, jika penglihatanku ini, penciumanku ini, lisanku ini selama ini banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Begitu juga tangan ini, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Pikiranku ini, pendengaranku ini, langkah kakiku ini, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Itulah cara kita menyempurnakan wudhu yang kita lakukan, dan jenengan pahami bahwa wudhu itu adalah bagian utama yang harus disempurnakan sebelum solat kita dimulai. Pertama adalah sempurnakan wudhu. Yang kedua adalah kuasai makna bacaan atau maksud dari bacaan. Pahamilah saudaraku bahwa solat itu adalah menghadapnya seorang hamba kepada Allah, Tuhan alam semesta ini. Lalu kita berbicara kepada Allah dan berdoa juga kepada Allah. Jadi sebaik-baiknya orang berbicara dan berdoa adalah orang yang berbicara dan berdoa mengerti apa yang dibicarakan dan apa yang didoakan kepada Allah. Sehingga untuk mewujudkan ini, kita harus tahu apa maksud atau makna dari bacaan yang kita lakukan di dalam sholat. Maksud atau makna dari bacaan itu berbeda dengan arti. Kalau arti itu bisa panjang, contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah dan seterusnya, panjang artinya. Tapi makna atau maksud dari Alhamdulillahirabbil alamin adalah kita bersyukur kepada Allah, sehingga pada saat kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita mengerti maksudnya, maka akan keluar rasa dari dalam hati kita atau dalam jiwa kita, yaitu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah kita ketahui atau kita tidak mengetahuinya. Atau mungkin bacaan lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan seterusnya, panjang artinya. Tapi makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalau tidak Allah dalam hidup ini, kita tidak menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Sehingga pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, temukan rasa bahwa kita seolah-olah hanya berdua dengan Allah. Bahkan alam semesta ini hilang dalam pandangan kita, seolah-olah di alam semesta ini hanya ada dua, yaitu kita bersama dengan Allah. Kemuliaan yang ketiga saudaraku, setelah dua kemuliaan ini, sempurnakan wudhu, kuasai makna bacaan. Yang ketiga dan yang keempat adalah ruku dan sujud. Ingatlah saudaraku, ruku dan sujud itu tidak boleh salah. Kalau ruku atau sujud salah, maka solat secara keseluruhan rusak dan tidak ada solat. Dan seandainya solat itu dilakukan di hadapan Rasulullah, maka pasti Rasulullah akan bersabda, solat lagi kamu belum solat, solat lagi kamu belum solat. Maka saudaraku, jangan sampai ruku dan sujud ini ada yang salah. Allah sendiri berfirman, banyak di antara mereka yang solat, tapi sebenarnya mereka tidak bersolat kepadaku. Dan Rasulullah juga mengatakan,
Ada orang yang sholat seumur hidupnya, tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Karena kalau tidak rukuknya yang rusak, sujudnya dia yang rusak. Atau sebaliknya, sujudnya benar tapi rukuknya rusak. Dua kemuliaan yang ada dalam sholat ini, rukuk dan sujud, tidak boleh salah. Dua-duanya kita harus benar melakukannya. Untuk memastikan bahwa rukuk dan sujud kita ini benar, lakukan 7 detik. Ingat saudaraku, hanya 7 detik. 7 detik di hadapan Allah itu sangat berharga. Tapi ada sebagian besar jiwa berada di hadapan Allah 7 detik menjadi masalah. Banyak di antara mereka mengatakan, ini sujud apa kok lama? Padahal itu hanya dilakukan kurang lebih hanya 7 detik saja. Karena 7 detik di hadapan Allah itu sangat berarti. Sementara bagi kesesatan, 7 detik di hadapan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa. Maka perhatikan saudaraku, jangan sampai kurang dari ini. 7 detik, hanya 7 detik saja. 3 detik tenang, 3 detik baca, lalu setelah itu 1 detik tenang lagi. Pada saat kita berada di posisi ruku atau berada di posisi sujud, kita tenang dulu 3 detik saja. Setelah itu baca 3 detik, dan setelah itu tenang lagi 1 detik. Untuk apa tenang itu saudaraku? Untuk menemukan rasa bahwa kita sedang menyembah kepada Allah atau kemuliaan lainnya, untuk menemukan rasa keberadaan bersama dengan Allah. Rasulullah sabdanya bahwa sujud itu adalah keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, maka perpanjanglah. Itulah saudaraku 3 dan 4 rukuk dan sujud. Dan yang terakhir adalah saudaraku, takbir pertama atau takbiratul ihram. Lakukan dengan cara sesempurna mungkin. Bagaimana kita melakukan takbir pertama saudaraku? Ilmunya sudah ada di dalam wudhu. Tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan jasad dulu. Setelah itu, temukan salah satu dari 2 kemuliaan. Yang pertama, temukan rasa bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Tapi ingat, adanya Allah tiada wujudnya tanpa wujud. Tapi jiwa kita paham bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kalau ini tidak bisa ditemukan, temukan yang kedua, yaitu temukan rasa seolah-olah Allah sedang memperhatikan atau melihat kita. Pada saat kita telah menemukan salah satu dari kemuliaan ini, apakah kita menemukan rasa menghadap kepada Allah atau merasa diperhatikan oleh Allah? Baru angkat tangan saudara, muliakan Allah, Tuhan seluruh makhluk dari alam semesta ini, kepada seluruh malaikat yang ada di langit, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, dan kepada seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, dengan nama kebesarannya, sedikit lebih panjang, atau lakukan 3 alif dengan nama kebesarannya, Allahu Akbar. Itulah saudaraku 5 kemuliaan yang harus wujud di dalam solat, untuk menempatkan solat kita pada tingkatan jiwa. Pastikan 5 kemuliaan ini ada di dalamnya. Sempurnakan wudhu, kuasai makna bacaan, sempurnakan ruku dan sujud, dan yang terakhir, lakukan takbiratul ihram dengan cara sesempurna mungkin. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita dengan rahmatnya yang tertinggi yang Allah janjikan kepada kekasih-kekasihnya, dan semoga Allah menjadikan ini mudah bagi kita semua
untuk bisa wujud dalam ibadah yang kita lakukan, yaitu khususnya sholat, dengan memastikan bahwa pada saat kita sholat, maka itu adalah sholatnya jasad kita, sholatnya hati kita, sholatnya rasa kita, bahkan yang tertinggi adalah sholatnya jiwa kita kepada Allah. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.